Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sekaligus mensimulasikan terkait materi binomial C kuadrat one sample. Nah, di mana kami terdiri dari Erika Purba, Rika Haryanja, dan saya sendiri Susanti. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait pengertian binomial C kuadrat one sample. Nah, jadi binomial adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan ketika data hanya memiliki dua kategori, seperti efektif, tidak efektif, memahami, tidak memahami, atau setuju atau tidak setuju, dan lain sebagainya. Nah, dalam bidang pendidikan, uji ini sangat berguna untuk menilai apakah proporsi siswa yang menunjukkan suatu respon tertentu sesuai atau berbeda secara signifikan dari proporsi yang diharapkan. Nah, misalnya guru ini ingin mengetahui apakah lebih dari 70% siswa merasa metode pembelajaran baru efektif. Nah, karena datanya bersifat kategorik dan hanya terdiri dari dua pilihan, di mana uji binomial menjadi metode yang paling tepat untuk memastikan perbedaan proporsi tersebut. Nah, kemudian uji C kuadrat one sample ini adalah digunakan untuk menilai apakah distribusi frekuensi data pada beberapa kategori sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Nah, jadi berbeda dengan uji binomial yang hanya membandingkan dua kategori uji C kuadrat yang dapat digunakan untuk tiga kategori atau lebih. Nah, seperti minat belajar atau gaya belajar siswa. Dalam konteks pendidikan, uji C kuadrat ini sangat membantu guru atau peneliti lain untuk menentukan apakah penyebaran minat, motivasi, atau gaya belajar siswa sudah seimbang atau mengikuti proporsi teoritis yang ditentukan sebelumnya. Nah, dengan kata lain, uji ini memeriksa apakah pola distribusi data nyata berbeda atau tidak dari pola distribusi ideal. Nah, untuk supaya lebih paham, teman-teman bisa memperhatikan simulasi pada contoh soal berikut. Nah, pada contoh soal berikut, yaitu sebuah penelitian dilakukan terhadap siswa untuk menguji efektivitas dua metode pembelajaran yang berbeda, yaitu pembelajaran mandiri dan pembelajaran berbantuan video interaktif, di mana setiap siswa mengikuti pembelajaran sesuai metode yang ditetapkan, di mana setelah 10 menit pembelajaran, peneliti mengevaluasi apakah siswa sudah memahami materi atau belum memahami materi. Nah, dari hasil pengamatan, 3 siswa yang menggunakan video interaktif dinyatakan paham, sedangkan 2 siswa belum paham. Nah, sementara itu dari kelompok pembelajaran mandiri, 1 siswa paham dan 4 siswa belum paham. Nah, pada kali ini peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan proporsi siswa yang memahami materi antara metode pembelajaran mandiri dan video interaktif setelah 10 menit. Oke, lanjut kepada penyelesaiannya. Nah, jadi ini teman-teman penyelesaiannya. Nah, di mana ini merupakan uji non parametrik, di mana metode ujinya binomial C kuadrat one sample. Nah, di mana hipotesisnya yaitu H0 tidak ada perbedaan antara menggunakan metode pembelajaran dan mandiri, kemudian HA ada preferensi pada menggunakan video interaktif dan menggunakan mandiri. Nah, jadi langkah pertama sebelum itu, nah ini kami menyiapkan ada 10 siswa di mana menggunakan metode pembelajaran serta ada juga setelah 10 menitnya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus menulis berapa yang memahaminya ada 4. Nah, kemudian siswa yang belum paham itu ada 6. Nah, kemudian kita mencari nilai X ini. Nah, nilai X ini adalah nilai yang terkecil. Nah, nilai yang terkecil itu adalah 4. Nah, kemudian kita mencari nilai koefisien binomialnya dengan menggunakan rumus. Jadi menggunakan rumus sama dengan binom dis binom
binom dis. Kemudian kita masukkan nilai yang terkecilnya atau nilai X. Kemudian kita masukkan nilai N atau jumlah keseluruhannya. Nah, kemudian kita tambahkan alfanya, di mana alfanya ini 0,5. Nah, kemudian kita tambahkan true, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, inilah nilai koefisien binomialnya, yaitu 0,376953. Nah, kemudian kita mencari nilai keputusannya dengan menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, kemudian kita masukkan nilai koefisiennya, kemudian koefisiennya lebih besar dari alfanya. Dari alfa, kemudian lebih besar dari ini. Nah, kemudian udah kita masukkan nilai koefisien binomialnya. Nah, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kemudian sebaliknya kita buat, maka H0 diterima di sini dan HA ditolak. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, hasilnya H0 ditolak dan HA diterima. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa H0 ini tidak ada perbedaan antara menggunakan metode pembelajaran dan mandiri. Nah, jadi jawaban yang benarnya yaitu adalah ada preferensi pada menggunakan video interaktif dan mandiri. Nah, sekian penjelasan menggunakan Excel atau simulasi menggunakan Excel, kemudian akan dilanjutkan menggunakan SPSS. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan ke aplikasi SPSS, di mana yang pertama kita akan mengubah variabel view-nya. Pertama itu sebelum, dan yang kedua ada setelah. Sebelum dan setelah ini kita ubah measure-nya menjadi skala, dua-duanya skala ya teman-teman.
Sebelum dan setelah ini kita pindahkan ke data view. Nah, setelah terlihat sebelum dan setelah ini, kita ubah video interaktif dan mandiri itu menjadi ke angka 1. Setelah kita ubah sebelum itu yang video interaktifnya 1 dan mandirinya 2, dan yang bagian setelah yang dimana paham itu angka 1 juga, dan dengan tidak paham yaitu angka 2. Setelahnya kita klik analisis, kemudian kita klik no parametric test, selanjutnya Legends dialogs, dan kita klik yang terakhir binomial. Nah, di sini terdapat binomial testnya, di mana sebelum ini kita pindahkan kepada tes variable list. Nah, setelah itu kita klik option, continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini terdapat bahwa hasil uji binomial testnya dengan menggunakan SPSS dapat kita ketahui bahwa di mana kategorinya yang pertama yaitu 1 dengan observation proof yaitu 50 dengan SPS-nya yaitu 1. Nah, itu saja dari kami. Sekian juga simulasi terkait Excel dan SPSS. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.